Shalom, selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah kepada Tuhan di minggu pertama di bulan Agustus. Meskipun masih tetap beribadah di rumah, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Haleluya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mau tanggalkan segala beban kita. Mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mau tinggikan nama Tuhan. Segalanya katakan lebih dalam.
kita semua siap untuk beribadah. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah, bahkan kita semua di tempat ini, kita siap untuk beribadah pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan yang terus dilimpahkan bagi kami semua sampai hari ini. Kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami siap untuk beribadah. Berkati semua kami, berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini, semua hamba-hamba Tuhan, bahkan semua jemaat. Persiapkan juga dalam ibadah, bahkan juga ikut ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami buka, kami tabiskan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita masih menyembah Tuhan. Kita bersyukur kita ada saat ini karena kasih setia Tuhan, karena kehidupan kami. Dan kekuatan yang kita dapatkan hanya dari Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkur
Haleluya. Saat ini kita mau angkat pujian kita. Kita mau berkata bahwa Allah kita dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama
mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, katakan ku terkagum Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jadi sekali lagi, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung Tuhan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Aku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik mengasihi kami. Engkau memungkinkan kami pagi ini untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, hamba-Mu yang menjadi saluran firman-Mu Tuhan. Engkau yang sudah siapkan, demikian semua jemaat Tuhan. Ketika kami baca, kami renungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh mendapat tempat di tanah hati kami yang subur, berbuah, dan kami boleh melakukan setiap firman-Nya. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk pembacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Namun saya hanya membaca 2 ayat saja, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, surat ini merupakan surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan surat ini pun dia menulisnya ketika dia ada di dalam penjara. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat profil daripada Rasul Paulus, kita tahu bersama bahwa Paulus ini sebelum dia bertobat dan sebelum dia ditangkap oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi rasul, ternyata Paulus ini adalah orang yang jahat. Karena setiap kali dia melihat ada orang percaya kepada Yesus, Paulus menganggap bahwa orang-orang ini adalah komunitas-komunitas yang punya sekte yang aneh. Itu sebabnya Paulus dikasih label, Paulus dikasih kepercayaan untuk mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh. Tetapi menarik sekali, justru ketika dia mengejar orang Kristen, justru dia yang ditangkap oleh Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran ini, ada hal-hal yang sangat penting yang sama-sama kita perhatikan dan kita renungkan melalui kebenaran ini. Bahwa masih ada kesempatan, ya, masih ada kesempatan bagi kita ketika kita ditangkap oleh Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Paulus mempresentasikan dalam kehidupannya ayat yang baru saja kita baca, bahwa dia tidak melihat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa perlakuan dia sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya dia adalah orang jahat. Dia melakukan sesuatu untuk apa? Untuk mengejar-ngejar orang Kristen. Tetapi yang dia anggap satu kehebatan bagi dia, ternyata Paulus berkata bahwa dia anggap itu sebagai sesuatu yang rugi. Karena apa? Karena Kristus. Karena Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, bahwa dalam penyesuaian, dalam kita beradaptasi dengan situasi yang sebelumnya belum pernah terjadi dan belum pernah kita lakukan, rasanya itu sangat sulit. Kebiasaan-kebiasaan kita dulu, sehingga kita beralih kepada kebiasaan yang baru, mungkin kita rasa bahwa itu sangat sulit. Paulus dia menganggap bahwa sesuatu yang dulu dia menganggap itu rugi, gak ada artinya karena Kristus. Dia mulai beradaptasi dengan hidupnya yang baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu, dalam situasi kita juga menghadapi COVID-19 ini, kita diperhadapkan dalam situasi-situasi di mana kita harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita pernah lakukan, mungkin untuk saat ini akan kita tinggalkan. Mungkin untuk saat ini kita tidak terbiasa lagi untuk itu.
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita ada dalam ibadah-ibadah sebelum COVID-19, jemaat Tuhan pas ketemu berfellowship, beribadah di gereja, pasti ketemunya mereka salam-salaman. Pasti ketemunya mereka bisa cipika dan cipiki. Tetapi sekarang itu tidak terjadi. Kita harus beradaptasi, harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Dan mungkin itu sesuatu yang kita anggap baru, yang mungkin bertentangan dengan hati nurani kita. Dari satu sisi harusnya kita bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya, tetapi kita hanya say hello aja dari jauh atau seperti ini. Ya. Ini membuktikan bahwa kita butuh penyesuaian. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan kepada kita semua berkaitan dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita terus beradaptasi, memberikan hidup kita hanya sepenuhnya kepada Tuhan dengan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin sebelumnya kita belum terbiasa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Paulus ada kesempatan dia untuk bisa menyombongkan dirinya, tetapi dia anggap itu adalah sesuatu yang sampah. Sampah itu berarti tidak ada artinya. Sampah itu berarti tidak berguna, tidak ada faedahnya lagi. Paulus menganggap seperti itu. Tetapi ternyata yang dilakukan Paulus di sini adalah dia punya satu tekad. Sekali lagi, yang pertama bahwa Paulus punya satu tekad. Paulus punya satu tekad untuk apa? Meninggalkan kebiasaan yang lama. Paulus punya satu tekad untuk menanggalkan kebiasaan dia yang lama. Yang di dalam ayat 7 dan 8 dia anggap itu adalah rugi. Mungkin dulu dia anggap itu adalah merupakan keuntungan bagi Paulus. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Kristus, dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu dia berkata bahwa saya anggap itu adalah rugi. Tidak mendapatkan atau membawa keuntungan bagi pribadi Paulus. Saudara kekasih dalam Tuhan, tekad. Nah, tekad ini yang harus kita ambil. Dalam adaptasi kebiasaan baru kita harus punya tekad. Tekad untuk apa? Melupakan masa lalu. Tekad untuk apa? Untuk melupakan sesuatu yang kita anggap satu kehebatan bagi kita, tetapi ternyata tidak ada artinya bagi kita. Dan kekasih dalam Tuhan, bukan berarti saya berkata bahwa kebiasaan kita dulu kita saling menyapa satu dengan yang lainnya, kemudian kita tinggalkan saja. Bukan seperti itu, tetapi konteks di sini memang Paulus sedang menyampaikan apa pengalaman dia waktu itu ketika dia belum mengenal Tuhan, tetapi dia menganggap bahwa sesuatu yang rugi. Karena Kristus sudah menangkap dia. Tekad. Dia punya satu tekad untuk apa? Keluar dari masa lalu. Dia punya satu tekad untuk apa? Untuk keluar dari kebiasaan apa? Tentunya kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, ya itu harus kita pertahankan. Tetapi kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang jahat, kebiasaan-kebiasaan kita melakukan kebohongan, kebiasaan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, justru itu yang kita tinggalkan. Dan itu membutuhkan tekad. Sekali lagi, itu membutuhkan tekad. Tekad untuk kita keluar dari masa ini. Tekad untuk kita keluar dari masa lalu. Masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, situasi ini sebetulnya membuat kita untuk kita tetap berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Orang bisa tawarkan sesuatu kepada kita, wah ini membawa kebaikan, ini membawa kepada sesuatu yang membahagiakan bagi kita.
tetapi hanya di dalam Kristus kita menganggap sesuatu yang kebiasaan lama, kebiasaan buruk kita ketika kita tanggalkan, karena kita tahu bahwa kita akan mengenakan kehidupan baru, manusia baru di dalam Kristus. Sekali lagi, tekad. Yang kedua, saya perhatikan di dalam keseluruhan ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ini. Kalau yang pertama tekad, yang kedua bahwa ternyata Paulus fokus kepada tujuan. Paulus fokus kepada tujuan. Ayatnya yang ke-13 demikian firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokus kepada tujuan. Paulus fokus. Sehingga apa? Dia tidak melihat lagi masa lalunya. Ayat sebelumnya tadi dikatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Dan apa? Berlari-lari. Berlari-lari untuk apa? Untuk satu tujuan yang mulia. Untuk apa? Panggilan surgawi. Untuk apa? Tujuan kekekalan. Sekali lagi, tujuan kekekalan. Ini yang menjadi fokus daripada Paulus. Itu sebabnya waktu-waktu yang lalu dia anggap nggak ada artinya. Karena apa? Ternyata bukan hanya tekad, tetapi dia fokus kepada tujuan. Sesuatu yang diharapkan. Satu tujuan kepada kekekalan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus punya tekad, kemauan untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, ternyata dia fokus kepada tujuan. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi fokus Anda? Apa yang menjadi fokus kita ke masa depan kita? Kita tidak hanya dibatasi masalah usia saya, pokoknya usia saya pasti sampai segini. Kemudian kita tidak punya pandangan ke depan, kita tidak punya tujuan untuk maju ke depan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita tangkap dan ini yang harus menjadi bagian kita, fokus kepada tujuan. Dan sekali lagi, tujuan itu adalah tujuan kepada kekekalan. Bukan hanya sebentar saja. Bukan hanya sifatnya temporer atau sementara, tetapi kekekalan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Paulus dia boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus bisa saja dia membanggakan dirinya bahwa dia itu hebat sebelum kenal Kristus. Tetapi dia mau menderita, dia mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bahkan dia dipenjara. Karena Kristus. Ada banyak orang di penjara bukan karena Kristus, karena kesalahan dia sendiri. Ya, agak berbeda. Tetapi Paulus beda. Paulus dia dipenjara karena Kristus. Tetapi dia menganggap bahwa itu sesuatu yang membanggakan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bisa masuk, bahkan dia bisa melakukan itu ke penjara pun tidak masalah. Yang penting karena Kristus, bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena melakukan kesalahan, dan bukan karena kemauan diri sendiri, tetapi karena Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk meninggalkan masa lalu kita harus fokus dan memiliki tujuan yang benar. Kita mengambil satu keputusan, mengambil satu komitmen untuk apa? Mencapai tujuan itu. Semua sudah dikasih, Tuhan sudah berikan kepada kita, tinggal bagaimana kita meraih. Kekekalan sudah menjadi bagian kita.
ketika kita percaya kepada Yesus, saya dan saudara diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tetapi selama Tuhan izinkan kita masih ada dalam dunia ini, kita terus bergelut dengan kehidupan kita dalam dunia ini. Tetapi kita tahu status saya adalah status anak Allah. Status saya adalah status warga kerajaan Allah. Sehingga itu yang membuat kita ketika kita fokus kepada tujuan, karena kita tahu tujuan hidup kita itu adalah benar, kepada kekekalan, bukan sifatnya sementara, tetapi sampai kepada kekekalan. Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Kita mungkin membanggakan hidup kita. Mungkin kita akan berkata bahwa itu kan dulu. Banyak orang yang sudah menjadi orang Kristen yang dia tidak akan melihat masa lalunya, tetapi mungkin masa sekarangnya, tetapi dia tidak bertobat, tetapi dia tidak fokus kepada Injil yang benar, tidak fokus kepada tujuan yang benar, kepada kekekalan di dalam Kristus. Sehingga inilah yang mengakibatkan dia tidak bertumbuh imannya. Inilah yang menghambat dia untuk dia tidak bertumbuh imannya kepada Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita fokus kepada Kristus yang adalah tujuan kita kepada kekekalan, saya percaya, ya, sekali lagi, saya percaya bahwa dalam kita menjalani hidup ini, kita bisa saja mengalami hambatan-hambatan, tetapi yang kita tahu tujuan hidup kita udah jelas, bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Sekali lagi, saya mau berkata bahwa kita fokus kepada tujuan yang jelas, kepada kekekalan di dalam Kristus. Paulus berani berkata demikian karena dia tahu bahwa hidupnya bagi dia, hidup adalah bagi Kristus. Dia berkata bahwa mati itu adalah keuntungan. Tetapi kalau Tuhan izinkan saya masih hidup, Tuhan izinkan saya masih ada, artinya bahwa kamu harus menghasilkan buah. Kamu harus menghasilkan buah. Dalam arti bahwa kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya kurang lebih hampir 5 bulan lah, 4 bulan apa 5 bulan kita diperhadapan dengan kondisi ini, COVID atau pandemi COVID-19. Tapi kita percaya kalau kita ada sampai saat ini, karena kita tahu semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya mari kita fokus kepada Dia. Fokuslah kepada Dia. Banyak halangan yang kita hadapi. Tetapi kalau sampai saat ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Tetapi Dia ada terus bersama dengan kita, dan kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, bukan saja kita fokus pada tujuan, tetapi mari ayatnya yang ke-15 demikian firman Tuhan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Marilah, selain kita punya tekad, kita fokus kepada tujuan, kita harus punya mindset yang berbeda. Kita harus punya pikiran yang positif. Kita harus punya pikiran yang positif. Yang kadang-kadang selalu ada dalam hidup kita, ada di pikiran kita, selalu melihat sesuatu, kemudian penilaian kita, wah selalu pikiran negatif. Negatif thinking terus yang ada di pikiran kita. Sehingga itu yang akan merasuk dalam setiap hidup kita, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang lain, karena pikiran kita sudah negatif, walaupun orang itu melakukan hal yang benar, kita anggap itu dia adalah negatif.
kita anggap bahwa dia melakukan tidak benar. Mari kita rubah mindset kita dengan apa? Berpikirlah positif. Harus positif thinking. Di pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 saya baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang harus kita pikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi selalu yang ada di dalam hidup kita, di pikiran kita adalah berpikirlah yang positif. Kalaupun kita lihat ada orang yang memang melakukan hal yang negatif, tetapi mari mindset kita yang sudah dirubah oleh Kristus sehingga yang ada di pikiran kita adalah positif. Mari pikiran yang positif itulah yang kita boleh bagikan kepada orang yang punya pikiran negatif, sehingga dia bisa berubah. Paulus bisa berubah ketika Yesus menangkap dia. Paulus bisa berubah ketika Yesus tangkap dia. Yesus tangkap dia untuk apa? Dijadikan sebagai rasul, dijadikan sebagai hambanya untuk menyampaikan kebenaran Kristus, untuk menyampaikan berita kabar baik Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Bukan saja kita punya tekad, dan bukan saja kita hanya fokus kepada tujuan, tetapi kita juga harus punya pemikiran atau pikiran yang positif. Sehingga dalam perjalanan hidup kita selalu yang ada adalah positif. Positif, positif dan positif. Kalau dalam hidup kita, kita semua sama berpikir yang positif. Mau apapun yang kita lihat, orang itu adalah negatif. Tetapi ketika kita melihat dengan mata jernih kita, dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang positif, kita tahu bahwa orang itu pasti diubah. Kita tahu bahwa orang itu pasti akan dirubah. Apakah itu melalui hidup kita, di dalam Kristus ada di dalam diri kita, atau Kristus sendiri yang langsung bisa mengubah hidupnya seperti Paulus. Nah, itulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa walaupun sampai saat kita masih tetap beribadah secara online, tetapi kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita punya tekad, kita fokus pada tujuan yang benar, kemudian kita punya pikiran yang positif. Mari kita bangun hidup kita, mari kita bangun usaha pekerjaan kita, mari kita bangun keluarga kita dalam kebenaran Kristus. Kita bangun keluarga kita dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang benar, yang tentunya atas dasar karena Kristus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini, tetapi yang kita tahu, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Sekali lagi, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan yang kami boleh baca, kami dengar, dan biarlah itu boleh kami lakukan. Kami melakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau mungkin kami punya pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang jahat, ubah hidup kami Tuhan. Ubah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh karena Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami respon firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu yang pertama bulan Agustus. Kembali kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan dari rumah kita siap untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan berkaitan dengan makna
perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 mulai, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita semua siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya beri kesempatan kepada kita semua, hamba-hambamu, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita tetap berelasi dengan Tuhan. Kita minta pengudusan Tuhan, supaya Tuhan layakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Kita naikkan satu pujian, salibnya, sambil kita merenungkan betapa karya penebusan Yesus di atas kayu salib sungguh luar biasa bagi kita umat yang berdosa ini. Tetapi kita diselamatkan oleh karena penebusan melalui karya salib Yesus. Amin. Ini kami Bapa, kami semua datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Mohon pengampunan-Mu bagi kami. Kami dilayakkan oleh Tuhan. Kami kembali mengingat karya-Mu Tuhan melalui karya salib Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi naikkan pujian di salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, inilah kami Tuhan. Kami semua datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami diampuni, kami dikuduskan Tuhan. Dan kami mohon ampun kalau kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami memberkati mereka Tuhan yang bersalah kepada kami. Dan kami mohon ampun kalau kami bersalah kepada orang lain. Sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan untuk kami ambil bagian dalam persekutuan dengan perjamuan kudus melalui roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada jemaat Tuhan. Demikian juga bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Roti dan anggur sudah ada di tangan kita. Dan aminkan kebenaran Tuhan ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 mulai, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Kita angkat cawan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Roti kita angkat. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudara, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir, dia mengambil roti, mengucap berkat, kemudian dia berkata, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Mari saudara-saudara yang sudah mendapatkan roti, saya beri kesempatan di hosti atau di roti ini ada ayat firman Tuhan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk merenungkan setiap ayat firman Tuhan yang ada di roti yang sudah dibagikan kepada kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siapkan roti. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti, kemudian dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari dalam iman kepada Yesus kita makan. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan untuk cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan dia berkata, ambillah, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dalam iman kepada Yesus kita minum. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk karya Tuhan, untuk penebusan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah diberikan bagi kita melalui karya salib. Dan naikkan satu pujian atas bukit yang jauh. Amin. Atas bukit yang jauh ada salib yang bau, tanda laknat dan dosa kita. Tapi salib itu
bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mengingat kembali karya penebusan Yesus di atas kayu salib, menderita hanya untuk dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh meresponi Engkau Tuhan melalui karya salib-Mu Tuhan. Penebusan boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu juga Tuhan boleh menjadi bagian kami semua, hamba-hamba-Mu, bahkan semua jemaat Tuhan, baik mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka ada Tuhan, dalam tugas pekerjaan mereka Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan biarlah anugerah kasih setia Tuhan terus menjadi bagian mereka ketika mereka ada di dalam pergumulan, baik dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, menghadapi Tuhan kehidupan saat ini Tuhan yang mungkin rasanya sangat sulit Tuhan dalam kondisi keadaan ekonomi kami. Tetapi kami tahu ada Tuhan yang terus menolong dan memampukan kami untuk kami bisa menjalani segala sesuatunya. Tuhan berkati jemaat Tuhan, baik menghadapi anak-anak sekolah, Tuhan berkati dengan segala kebutuhan mereka, diberkati Tuhan. Pelayanan kami diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, mulai dari gembala, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, majelis, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada jemaat Tuhan yang sakit, kami percaya bahwa zaman Tuhan boleh menjadi bagian mereka, dijamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Gerakan Pentakosta secara nasional, mulai dari pimpinan, majelis pusat, dewan pembina, majelis daerah, wilayah sampai majelis jemaat diberkati Tuhan. Menghadapi Tuhan untuk sidang raya untuk tahun depan, kami berdoa biar semua boleh berjalan dalam anugerah kasih setia Tuhan. Panitia, bahkan semua peserta yang ada, benar-benar kami boleh menopang untuk GGP secara nasional, sehingga kami tetap eksis terus di dalam pekabaran Injil, bahkan dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati untuk bangsa negara kami, pemerintah kami Tuhan, mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua menteri yang ada di kabinet dengan semua jajarannya, Polri, TNI, bahkan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, MPR, DPD, bahkan juga sampai Tuhan DPRD di kabupaten bahkan kota. Kami berdoa biar diberkati Tuhan, benar-benar mereka juga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Benar-benar Tuhan bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tetapi untuk kesejahteraan bangsa dan negara bahkan rakyat kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu supaya boleh berakhir. Kami berdoa Tuhan, para medis, dokter, perawat, semua petugas lainnya, Tuhan Engkau menolong mereka. Biarlah Engkau proteksi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga juga mereka juga boleh dalam keadaan aman. Saudara-saudara kami yang sudah mengalami bahkan sudah terpapar Tuhan dengan COVID-19, Tuhan menjamah menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami yang terus menolong dan terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita angkat pujian, Allah itu baik. Kasih setianya
ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami juga sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan, usaha, pekerjaan, dan juga untuk setiap pengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GKP Bait El Depok, Minggu 2 Agustus 2020. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James H. Manta. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 7 Agustus 2020 jam 10 pagi. Jadwal pendalaman Alkitab untuk PL Pos 1 Depok 2 hari Selasa 4 Agustus 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Surtiono MTH. Untuk PL Pos 2 Depok 1 dan Lama hari Jumat 7 Agustus 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Insinyur Marjono. Dan untuk PL Pos 3 Depok Timur Simpangan Raden Saleh hari Selasa 4 Agustus 2020 jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Muda Matilda Kuahati MTH. Tiap pendalaman Alkitab akan dilakukan via grup WhatsApp online. Jadwal ibadah komisi, ibadah pemuda dan remaja akan dilaksanakan hari Jumat 7 Agustus 2020 jam 7 malam sampai selesai, sharing oleh Saudari Natalia dan WL oleh Saudari Meshika. Ibadah akan dilaksanakan via Zoom. Kebaktian umum hari Minggu 9 Agustus 2020 dengan pembicara Pendeta Muda Trisni S. Sumarau MTH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Yuri Kelun 2 Agustus 2020 dan Bapak Tino Pelinggar 3 Agustus 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Gembala Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga James H. Mantak dan Ruti Asa 2 Agustus 2020 dan keluarga Joko Budiono dan Natalia Pakola 7 Agustus 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kalau pada hari ini di dalam awal minggu bulan Agustus kita boleh kembali walaupun masih beribadah secara online, tetapi adalah anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Biarlah ini semua boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kita sepanjang bulan Agustus ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari seperti biasa kita saling mendoakan di dalam suka maupun di dalam duka. Kita akan berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang Tuhan tambahkan 1 tahun, baik di dalam usia maupun di dalam usia pernikahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah, yang kami puji, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, betapa kami bersyukur kalau sepanjang minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia Yuri Kelun tanggal 2 Agustus. Biarlah dengan bertambah usia, Yurika juga boleh bertambah di dalam kasih setianya kepada Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarga. Biar Yurika boleh terus menjadi anak yang mengasihi Engkau, anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan Yurika di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah janji Allah menjadi pengharapan bagi masa depan Yurika di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak kami,
Tino Patrick Linggar yang tanggal 3 Agustus Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usianya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tino agar dengan bertambah usia dia juga bertambah-tambah boleh menikmati kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidupnya, dan dia boleh mengasihi Engkau lebih lagi. Dan biar Engkau beri dia kesehatan yang sempurna, Engkau beri dia kekuatan iman yang teguh di dalam segala usaha pekerjaan. Biarlah perlindungan hikmat Tuhan Engkau berikan bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih anugerah Allah menyertai Tino sepanjang umur hidupnya. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang juga berulang tahun usia dalam pernikahan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami, James Mantap dan Ruti Asa, tanggal 2 Agustus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pelihara rumah tangga ini, Engkau telah mempersatukan mereka. Biarlah janji komitmen mereka di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, saling mendukung, saling menerima menjadi dasar di dalam ikatan rumah tangga ini. Berkati Tuhan mereka dengan kedua anak yang mereka Tuhan anugerahkan bagi mereka, Regina dan Rafael. Biar keluarga ini boleh terus memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau di dalam rumah tangga ini. Dan Tuhan berkati segala usaha pekerjaan daripada Bapak rumah tangga. Dan kami mempercayakan keluarga ini di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga Joko Budiono dan Natalia Pakola, tanggal 7 Agustus. Tuhan, Engkau telah mempersatukan mereka. Biarlah di ulang tahun pernikahan ini mereka juga boleh menikmati kebaikan-kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam rumah tangganya bersama dengan kedua anak mereka, Grace dan Belly. Biar keluarga ini Tuhan terus Engkau persatukan dalam tali kasih Tuhan, dan mereka boleh terus memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, memberkati juga dalam pekerjaan Mas Joko. Biarlah keluarga ini boleh terus memuliakan Engkau dan tetap setia melayani Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba menyerahkan mereka yang bertambah usia dan juga bertambah usia pernikahan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Kau yang besar. Haleluya. Pagi hari ini, jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya.
Sama-sama kita naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Yeah, you make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Whoa, this is the moment. Everything changes. You are my breakthrough. I praise you. I praise you. So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing, oh, and lifting up your name. 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Yeah, you make me come alive. That's why we praise you. You make me come alive. Come on, Manila, lift your voice.